Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati waj'al ala niyati salihah, amma ba'du. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Pertama yang harus kita sadari, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang spesial. Yang tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan malam yang spesial itu kepada orang yang bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita bisa menyadari orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang-orang yang berusaha paling maksimal ibadah di bulan Ramadan. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Sabtu Durar, dinukili kitab Fawaidul Mukhtara fi Sariqat Thariqil Akhirah, dikatakan di sana oleh Habib Ali Al-Habsyi, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang paling maksimal ibadah di bulan Ramadan, bukan orang yang pilih-pilih ibadah di bulan Ramadan. Al-Fakir ambil contoh, ada dua orang yang kerja di pabrik yang sama, bosnya juga sama. Yang satu ini dia masuk kerja rajin dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Qadarullah tanggal 21 sampai akhir bulan waktunya gajian dia sakit dan dia izin kepada bosnya tidak masuk. Tapi orang yang kedua, dia ini dari awal kerja, dari awal bulan tanggal 1 sampai 20 nggak pernah masuk. Tidak ada keterangan sama sekali. Tapi di saat 10 hari terakhir akan gajian, dari tanggal 21 sampai akhir bulan akan gajian, dia masuk. Pertanyaannya, siapa yang mendapatkan gaji dari bosnya? Yang pertama atau yang kedua? Tentu yang akan diberikan gaji oleh bosnya itu adalah yang pertama, yang dia rajin, kemudian masuk setiap saat dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Cuma qadarullah ternyata dia sakit di akhir bulan. Dia izin dengan bosnya dan bosnya tahu bahwasanya ini anak buah yang pertama ini sangat rajin, maka bosnya ini tetap akan memberikan gaji kepada anak buahnya yang pertama. Kenapa? Karena kerajinannya, karena kemaksimalannya, karena dia berusaha untuk bekerja sesuai apa yang diinginkan oleh bosnya. Tapi pertanyaan yang kedua, apakah yang kedua ini akan mendapatkan gaji? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia tidak mau mengikuti aturan bosnya untuk masuk tepat waktu, dan dia tidak mau bekerja. Dia tanggal 1 sampai 20 tidak mau bekerja, tapi di akhir gajian 10 hari terakhir dia baru masuk kerja. Maka bosnya pun tidak akan memberikan gaji kepada anak buahnya yang kedua ini. Kenapa? Karena dia tidak mau taat nurut dengan bosnya. Begitu juga yang kita khawatirkan, kalau ada orang-orang yang dia ini ibadahnya cuma nunggu 10 akhir bulan Ramadan, apalagi pilih-pilih nunggu yang ganjilnya saja, maka dikhawatirkan hamba-hamba tersebut tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang spesial yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang spesial. Ada sebagian orang salah paham, Ustadz, bukankah dalam beberapa hadis dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya Lailatul Qadar itu berada di 10 ganjil yang terakhir. Perlu Al-Fakir ingatkan, kalau kita baca hadis jangan cuma 1, 2, 3 hadis, tapi lihat hadis-hadis yang lainnya sebagai perbandingan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam bab puasa, di sana juga dijelaskan bahwasanya Nabi itu kalau masuk bulan Ramadan itu ibadahnya maksimal, ibadahnya luar biasa. Tapi di saat Nabi masuk 10 akhir, Nabi sampai
lebih semangat ibadahnya, kemudian membangunkan keluarganya, kemudian mengencangkan ikat pinggangnya untuk beribadah di 10 terakhir. Kenapa? Bukan Nabi memburu Lailatul Qadar, ya, karena Nabi akan berpisah dengan bulan Ramadan. Nabi akan berpisah dengan bulan yang mulia, sehingga Nabi begitu sangat menghargai ini waktu, sehingga Nabi ibadahnya lebih daripada yang sebelumnya. Bahkan sampai diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, au kama qala, bahwasanya Sayyidatuna Aisyah ini sampai mengantarkan makanan ke masjid karena Nabi iktikaf di 10 akhir daripada bulan Ramadan tersebut. Tapi catatannya ingat, Nabi di awalnya ibadahnya semangat. Nah, kita kadang-kadang ibadahnya semangatnya cuma nunggu di 10 akhir saja. Yang dikhawatirkan akhirnya kita setiap tahun tidak pernah mendapat Lailatul Qadar karena kita ibadahnya pilih-pilih, hanya nunggu di 10 akhir daripada bulan Ramadan tersebut. Dan tidak usah kita menanya kepada ustadz, kiai ulama kita tentang ciri-ciri malam Lailatul Qadar, tanda-tandanya apa. Tanda-tanda itu tidak akan begitu maksimal di saat kita tidak maksimal ibadah di bulan Ramadan. Maka mulai saat ini, sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita maksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Ustadz, saya dari tanggal 1 kemarin sampai saat ini saya ibadahnya kurang maksimal. Apakah saya tetap akan dapat Lailatul Qadar? Yang penting Anda punya niat, yang penting Anda punya semangat, yang penting Anda punya doa, lakukan. Allah akan menghargai setiap usaha daripada hamba-hambanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana. Dan orang-orang yang dia ini berusaha untuk mendatangi kami, kata Allah, lanadiyannahum subulana, pasti kami Allah akan membukakan kepada mereka jalan-jalan kami. Kita tidak usah mikirkan kita dapat Lailatul Qadar ataupun tidak, kita serahkan kepada Allah. Tapi intinya, siapa orang yang paling maksimal ibadah di bulan Ramadan, maka orang itu insya Allah paling besar berpeluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu maksimal ibadah di bulan Ramadan, sehingga setiap masuk bulan Ramadan kita diberikan Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih afdal daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.